Di tahun 2025 ini, aku yakin masih banyak sekali teman-teman yang masih berminat untuk magang di Jepang. Dan sebagian besar dari teman-teman itu ada yang bertanya, "Bang, apa saja sih sebenarnya keuntungan dan kekurangan magang di Jepang ini?" Jadi buat teman-teman yang penasaran apa aja sih keuntungan dan kekurangannya magang di Jepang ini, kalian bisa simak video ini, semoga bermanfaat. Check it out. Pertama-tama, mari kita bahas 5 keuntungan magang di Jepang. Jadi, yang pertama adalah pengalaman kerja internasional. Jadi, kalau kita bisa magang di Jepang, itu setidaknya kita bisa mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri. Pengalaman kerja di Jepang, yang ini bisa menjadikan pengalaman yang sangat berharga dan memperkaya CV kita untuk ke jenjang karir berikutnya. Yang kedua, kita bisa belajar budaya dan bahasa Jepang. Kalau misalkan kita bisa magang di Jepang, itu otomatis kita kan harus tinggal di Jepang dan bekerja di Jepang. Otomatis kita akan berada di lingkungan orang-orang Jepang. Dan mau nggak mau kita harus belajar bahasa Jepang, kita harus kenal dengan budaya-budaya Jepang, bagaimana caranya orang Jepang itu bekerja, bagaimana cara orang Jepang itu berkehidupan kesehari-hari. Kita akan terpapar secara langsung dan berbaur dengan orang-orang Jepang. Ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang budaya Jepang, bahasa Jepang secara langsung. Jadi itu adalah sebuah keuntungan bagi kita. Apalagi buat teman-teman yang kalian suka dengan budaya Jepang dan bahasa Jepang. Ini benar-benar sebuah keuntungan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa dapat gaji dan tunjangan. Tentu ini adalah sebuah tujuan mungkin bagi sebagian besar orang. Mau magang ke Jepang, mau kerja ke Jepang, ya tentu kita mau dapat uang, kita mau dapat gaji untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk biaya hidup kita sehari-hari, bahkan untuk biaya kehidupan keluarga kita di Indonesia atau di rumah ya. Nah, jadi selain kita bisa belajar budaya, kemudian kita bisa belajar bahasa Jepang, kita juga bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan gaji untuk biaya kita hidup, untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Misalkan kita punya gajinya bisa digunakan untuk belajar lagi, gajinya bisa digunakan untuk usaha lagi, gajinya bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kemudian yang keempat, magang di Jepang juga kita bisa mendapatkan peluang jaringan profesional. Kalau misalkan kita bisa magang di Jepang, itu secara tidak langsung kita membuka pintu, membuka koneksi dengan orang-orang di perusahaan, rekan kerja satu negara ataupun rekan kerja beda negara. Yang ini bisa menambah peluang-peluang baru di masa yang akan datang. Misalkan kita mau kerja tetap di Jepang pun, ini bisa menjadi langkah awal yang baik. Kalau misalkan kita sudah pernah magang, itu kita bisa lanjut di perusahaan itu ataupun kita bisa pindah ke perusahaan lainnya. Nah, kalau misalkan kita sudah punya pengalaman magang ini, kita jadi lebih mudah untuk melangkah ke langkah-langkah selanjutnya. Beda dengan kalau misalkan kita tidak punya pengalaman sama sekali, itu benar-benar nol dan benar-benar kosong. Jadi kita bingung mau melangkahnya. Jadi magang itu bisa menjadi langkah awal yang baik untuk mendapatkan pekerjaan tetap di Jepang bagi yang teman-teman yang mau bekerja tetap di Jepang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tentu adalah kita bisa mendapatkan pengalaman hidup di Jepang, pengalaman tinggal di desa Jepang, di pelosok Jepang, di jalanan kota-kota Jepang. Ini bisa menjadi keuntungan yang sangat luar biasa. Kita bisa liburan setiap saat di negeri orang. Kita bisa menikmati jalanan-jalanan Jepang, jalanan-jalanan negeri orang, wisata-wisata Jepang dengan gratis. Dengan kita bisa tinggal di Jepang, itu kita bisa keliling Jepang selagi kita mau dan selagi kita punya uang untuk berjalan-jalan di Jepang. Tentu karena kita mempunyai visa yang membebaskan itu. Kalau misalkan kita pakai visa turis, mungkin itu hanya beberapa hari saja. Tapi kalau misalkan kita pakai visa magang, itu setidaknya sekurang-kurangnya kita memiliki 1 tahun untuk bisa tinggal di Jepang. Nah, kita bisa belajar budaya, belajar lingkungan, menikmati suasana di Jepang secara alami. Ya mungkin teman-teman yang sering nonton anime, sering nonton kartun-kartun Jepang, itu hanya bisa menonton ya kan. Tapi kalau misalkan kita bisa tinggal langsung di Jepang, bekerja langsung dengan orang Jepang, dimarahi oleh orang Jepang, bercanda dengan orang Jepang, itu benar-benar mendapatkan suasana yang alami. Itu mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Itu yang aku rasakan sejauh ini. Nah, itulah 5 keuntungan magang di Jepang.
kalian bisa bayangin sendiri tuh. Kalau misalkan kalian bisa magang di Jepang, kalian bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan ya minimal seperti itu. Nah, tentu kalau ada keuntungan, pasti di baliknya tuh ada kekurangan. Ini juga ada 5 kekurangan magang di Jepang. Kalian simak sampai selesai. Yang pertama, tekanan kerja yang tinggi. Jadi kalau kita magang di Jepang itu, kita harus bisa mengimbangi etos kerjanya orang Jepang, budaya disiplinnya orang Jepang, dan kita harus bisa memenuhi ekspektasi seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan, seperti apa yang diinginkan oleh orang Jepang, yang kita harus melakukannya. Jadi kita benar-benar dituntut untuk bekerja dengan sangat keras, dengan sangat gigih, dan dengan sangat serius tentunya. Jadi harus siap dengan tekanan keras kerja di Jepang. Bukan hanya fisik, tapi juga kita harus mempersiapkan mental. Kemudian yang kedua, bahasa itu bisa menjadi kendala. Kalau misalkan kita bahasa Jepangnya bagus, bahasa Jepangnya lancar, itu mungkin akan menjadi sebuah kenyamanan bekerja di Jepang. Tapi kebalikannya, kalau misalkan bahasa Jepang kita kurang belajar, kita kurang berlatih bahasa Jepang, itu juga akan menambah masalah-masalah di pekerjaan. Seperti misalkan kita salah menerima instruksi, disuruh apa, kita melakukan apa, kita jadi sulit berkomunikasi. Jadi ya sedikit demi sedikit kita harus meningkatkan bahasa Jepang kita, agar itu tidak menjadi kendala, tapi menjadi sebagai senjata untuk kita bisa mendapatkan sebuah kenyamanan di pekerjaan nanti di Jepang. Yang ketiga, biaya awal yang cukup lumayan mahal yang harus kita persiapkan. Tentu untuk magang di Jepang juga tidak semena-mena itu semuanya gratis. Pasti kita butuh biaya, butuh dana untuk buat visa, untuk paspor, untuk MCU, untuk dan lain-lain, biaya bahasa Jepang dan lain-lain. Mungkin ada program dari pemerintah yang bisa mengurangi beban bagi kita yang mau magang ke Jepang. Tapi ada juga yang dari swasta yang itu bisa biayanya bisa meledak-ledak. Jadi ya shoganai, apa boleh buat, kita harus mempersiapkan dulu biayanya. Jadi jangan sampai nol banget. Kita harus minimalnya kerja dulu, dapat uang dulu untuk biaya awal itu untuk bisa magang ke Jepang. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang di tahap itu, sedang tahap mengumpulkan biaya, mengumpulkan dana untuk bisa magang ke Jepang, semangat bekerjanya, oke? Suatu saat pasti kamu akan sampai ke Jepang. Semangat! Kemudian yang keempat, pekerjaan yang tidak sesuai harapan. Terjadi di banyak kasus teman-teman. Kadang ya kerja di Jepang juga ada yang tidak sesuai harapan. Ada yang misalkan kita bekerja di Jepang atau magang di Jepang tuh pengen dapat perusahaan yang bagus, bos yang baik, ya kan, gaji yang enak. Nah tentu kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang dapatnya bosnya galak, bos yang pelit, perusahaan yang pelit, ya, rekan kerjanya yang tidak bagus, toksik, mudah marah, gampang mukul. Ada bahkan yang mendapatkan pembulian dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang di luar kendali yang harus kita bisa terima. Kalau misalkan kita dapat perusahaan yang baik, ya kita harus bersyukur. Kalau misalkan kita dapat perusahaan yang buruk, mau gimana lagi, kita harus bisa menjalani. Kita harus bisa bersabar dan menyelesaikan masa magang kita dengan baik. Jangan sampai kabur ya. Sayang sekali kalau kabur. Oke, semangat. Kemudian yang kelima, mungkin ini bisa jadi hal yang paling berat. Jarak dengan keluarga. Ya kalau misalkan kita mau magang di Jepang, ya kita harus siap, ya kan, jauh dengan keluarga. Kita akan jauh-jauhan dengan saudara-saudara kita. Kita akan berjalan sendirian di negeri orang sebagai seorang perantau. Kita akan bertemu dengan kawan-kawan baru, rekan-rekan baru. Kawan-kawan baru itu ada kawan yang baik, ada kawan yang kurang baik. Jadi kita harus siap fisik, siap mental. Yang penting kita harus tetap jaga iman. Meskipun di negeri orang, kita jangan jadi orang berandalan. Ya, kita harus bawa nama baik diri kita, bawa baik nama baik Indonesia, kemudian juga nama baik keluarga kita. Jadi jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi halangan. Jadi ya pokoknya kita harus siap LDRan ya guys, apalagi dengan ayang kita. Jadi pokoknya
Itu adalah 5 keuntungan dan 5 kekurangan magang di Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel A Ojak ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke? OTW 100k subscriber. Semoga mimpi kalian terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Bye-bye le.